Seperti apa konsep kemiskinan ekstrim menurut Kementerian Desa PDTT? Oke, sebelum lanjut video, jangan lupa dukung channelnya ya dengan subscribe tombolnya ya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera, kembali lagi ya di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, kita ketahui ya dana desa yang digelontorkan ke pemerintahan desa itu salah satunya untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, ini banyak pertanyaan ya, seperti apa sih konsep dari kemiskinan ekstrim ini atau miskin ekstrim ini. Nah, kita akan share ya videonya dari Kementerian Desa. Ini dia full videonya ya. Aksi penanganan warga miskin ekstrim. Jadi actionnya paling tidak ada 5. Pertama, kita harus bicara tentang pengurangan pengeluaran. Jadi bagaimana pengeluaran warga miskin ekstrim tadi tidak sama dengan pengeluaran warga masyarakat pada umumnya. Misalnya, warga miskin ekstrim yang kategori 1, nggak usah dibebani berpikir bagaimana makan tiap hari atau pemenuhan asupan kalori harian. Ini yang warga miskin kategori 1. Kenapa ini harus difikirkan? Ya memang itu tadi, negara harus hadir, kita harus hadir. Bagaimana dia jangan sampai tidak makan, atau sehari makan, sehari tidak makan, atau makan sehari sekali, nggak boleh terjadi. Maka harus difikirkan gerakan asupan kalori harian. Yang kedua, bedah rumah. Kondisi rumah yang tidak layak huni segera diselesaikan. Yang ketiga, subsidi listrik. Nah, ini anggarannya sudah banyak, program ini sudah jalan. Tinggal memastikan bahwa program ini memang dirasakan oleh mereka yang memang berhak. Kemudian cek kesehatan bagi yang berpenyakit penaun, kronis, dan seterusnya. Tidak perlu berpikir untuk bagaimana membeli obat, bagaimana membayar uang periksa, dan seterusnya, mengeluarkan dan seterusnya, karena semua sudah ditangani atau dihandle oleh pemerintah. BPJS Kesehatan juga begitu. Pendidikan anak di kelompok itu, kelompok miskin ekstrim kategori 1, juga sudah tertangani. Karena sudah ada kartu Indonesia Pintar, dan semuanya sudah ada. Bukan membuat baru. Semuanya sudah ada, tinggal menerapkan. Paling yang bikin baru itu gerakan asupan kalori harian. Tetapi desa sudah pengalaman. Banyak sudah desa yang bisa melakukan itu. Dan saya sudah melihat sendiri. Bahkan setiap hari desa itu bisa memberi makan, itu pun lumbung desanya masih tersisa dalam kurun setahun. Sehingga sisanya dijual, bisa dibelikan pakaian untuk warga miskin yang masuk kategori penanganan itu. Mereka belum kita aja ngomong tentang penuntasan warga miskin ekstrim, mereka sudah berjalan. Ini loh hebatnya desa itu kan di situ. Apalagi kemudian kita ajak diskusi dan kita bantu pemetaan, penanganan, dan intervensinya juga ada, pasti selesai juga. Nah, selain pengurangan pengeluaran, kita juga berpikir meningkatkan pendapatan. PST, kartu prakerja, BLT, dan lain-lain. Jadi peningkatan pendapatan itu adalah income yang dihasilkan meskipun itu program yang dibikin, misalnya BLT. Dengan dapat 300.000 per bulan, tanpa harus memikirkan pengeluaran tadi, ini kan sudah nilainya tinggi. Ini kayak persis dengan P3K tadi, tentang 1,9 kok jadinya setara 12.000 itu sama dengan ini. Satu keluarga menerima 300.000 dari BLT misalnya, tapi dia sudah tidak memikirkan tentang listrik, tidak memikirkan tentang rumahnya yang sudah direhab tadi, air bersihnya sudah tercukupi, tidak memikirkan sekolahnya anak, tidak memikirkan biaya pemeriksaan kesehatan. 300.000 ini berarti nilainya luar biasa, besar banget. Bandingkan dengan 300.000 dipegang oleh keluarga yang masih harus memikirkan listrik, memikirkan sekolah anak, memikirkan rumah yang sanitasi air bersihnya nggak memenuhi syarat. Pasti 300.000 itu sangat tidak berarti dengan kondisi itu. Nah, itu persis dengan tadi P3K tadi terkait dengan 1,99 US dollar. Nah, yang ketiga, maka peningkatan pendapatan banyak sekali program sudah berjalan. BLT sudah, padat karya misalnya. Semua kementerian, banyak kementerian, bukan semua, banyak kementerian ada program padat karya.
Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPera, Kementerian Ketenagakerjaan, dan seterusnya. Kemudian program-program pemberdayaan banyak banget, dan banyak juga bank-bank yang juga melakukan pendampingan pemberdayaan, selain tentu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian BUMDes ini juga pemberdayaan dan seterusnya. Yang ketiga, pembangunan kewilayahan. Nah, sanitasi pemukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim didahulukan penyelesaiannya. Sarana prasarana transportasi pemukiman maupun sarana transportasi warga, misalnya yang difabel, itu harus segera disediakan. Dan itu ada semua programnya. Tinggal itu tadi lebih menetapkan sasaran supaya tepat betul sesuai dengan yang membutuhkan. Nah, kemudian yang keempat, aksi yang keempat adalah pendampingan. Nah, pendampingan ini sekaligus untuk keberlanjutan. Misalnya pemerintah daerah harus mendampingi, Kementerian Desa juga mendampingi fokus RKPDes. Nah, permen tentang perencanaan bangunan sudah kita keluarkan dan pendampingannya sudah ada pola-polanya. Sehingga dana desa misalnya ditambah dengan ADD itu betul-betul berpihak pada keberlanjutan penanganan warga miskin ekstrim. Kemudian pendampingan keluarga miskin ekstrim bisa oleh desa, bisa oleh pendamping desa, siapapun nanti terlibat di dalam pendampingan. Dan yang kelima, aksi yang kelima adalah melembagakan atau adanya sebuah lembaga yang mengawal keberlanjutan itu supaya tidak turun lagi, tidak muncul lagi warga miskin ekstrim sudah tertangani atau tidak ada tambahan warga miskin ekstrim baru. Nah, kelembagaan ini misalnya contoh aja ini, misalnya posyandu kesejahteraan di basis-basis kemiskinan ekstrim. Basis kemiskinan ekstrim itu RT. Misalnya saya contohkan tadi, bagaimana warga miskin ekstrim yang sendiri-sendiri tadi, ada kegiatan rutin mereka dikumpulkan dalam satu tempat, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, didampingi, ya diperiksa kesehatannya, diajak bersukaria, ketemu teman-teman setara, dan seterusnya. Nah, sehingga mereka ada kebahagiaan dan membuka akses sosial, relasi sosial yang lebih bagus, dan itu pasti akan menjadikan mereka semakin sehat, karena kondisi psikologisnya tertangani dengan bagus. Nah, siapa yang menangani? Misalnya, posyandu kesejahteraan ini yang menangani. Kenapa kita usulkan posyandu? Kata posyandu itu sudah sangat familiar. Semua warga masyarakat desa sudah kenal dengan posyandu. Dan persepsi tentang posyandu pasti bicara tentang gotong royong. Bicara tentang kesalehan sosial, kebersamaan, dan seterusnya. Dan pada kenyataannya, di desa-desa itu sudah berkembang. Tidak lagi posyandu seperti saya waktu kecil, yaitu kesehatan ibu dan anak. Tidak hanya itu, sekarang ada posyandu remaja. Ada posyandu ODGG, ODGJ orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, ada posyandu itu. Ada lagi posyandu lansia, ada. Nah, saya juga mencoba menggulirkan posyandu kesejahteraan ini kan juga inspirasinya dari posyandu lansia. Karena tidak semua lansia bicara tentang warga miskin ekstrim. Bisa juga bukan lansia tapi kondisi penyakit menaun, difabel, tapi dia belum lansia. Nah, dia juga harus masuk dikelola juga di posyandu kesejahteraan. Nah, dengan demikian jelas sekali dari hulu sampai hilir, kemudian bagaimana monitoringnya dan seterusnya, itu aksi penanganan warga miskin ekstrim ini begitu sangat operasional. Nah, kira-kira itu konsep yang kita bangun. Nah, selanjutnya seperti itu ya untuk penjelasannya dari Kementerian Desa dan PDTT, semoga bermanfaat. Silahkan pahami ya, dan seperti apa kemiskinan ekstrim ini bisa jadi acuan ya bagi pemerintahan desa dalam menentukan kegiatan-kegiatan di tahun sekarang ataupun di tahun berikutnya ya, seperti itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.